Oke, Assalamualaikum Bu Rosa, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tadi langsung ke sini aja apa? Ada acara lain? Langsung ke sini Mbak, karena rumahnya kan dekat. Oke. Sebelumnya perkenalkan Bu Rosa, saya Nurul Manzilatul Ulia, mahasiswa Fast Track. Fast Track itu di kampus UIN Malang itu saya masih menjalankan pendidikan S1, tetapi sekaligus menjalankan pendidikan S2 di jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Oke. Terima kasih sebelumnya Bu Rosa kehadirannya hari ini. Iya Mbak, terima kasih. Sebenarnya ada beberapa yang ingin saya tanyakan ke Bu Rosa terkait dunia Madrasah Ibtidaiyah dan perkembangan teknologi modern saat ini seperti itu. Oh iya Mbak, silakan kalau saya bisa jawab. Saya jawab sebaik mungkin ya Mbak. Oh ya, terima kasih. Kita santai aja Bu Rosa. Menurut Bu Rosa ini kenapa sih kita harus memilih Madrasah Ibtidaiyah di era modern ini? Kalau pendapat saya, MI itu sudah bukan hanya akademik, tapi juga non-akademik dan juga pendidikan moral. Jadi bukan hanya secara kontekstual peserta belajar, tapi juga bagaimana moral siswa dijaga dan diperbaiki. Oh, seperti itu. Jadi nilai plusnya di Madrasah Ibtidaiyah itu tidak hanya pendidikan formal saja ya Bu Rosa, tetapi juga membentuk karakter-karakter siswa yang baik seperti itu. Bu Rosa ini kan ngajar di MI Darul Hikam Batu nggih. Tepatnya di kelas berapa Bu Rosa? Saya ngajar di kelas 3. Oh, di kelas 3. Menurut jenengan ini, apa perbedaan MI Darul Hikam dengan MI pada umumnya? Kalau yang saya lihat, MI Darul Hikam itu isinya itu bukan cuma pembelajaran, tapi juga tentang kegiatan bersama, terus ada apalagi kegiatan kayak P5 kan seharusnya yang melakukan pembelajaran merdeka saja. Tapi kalau di MI Darul Hikam itu mulai kelas 1 sampai kelas 6 itu juga misalkan contoh Marketing Day. Marketing Day itu seharusnya kelas 1 dan kelas 4. Kelas 4 ya, betul. Ya. Tapi kalau di sini biar rata semua, biar semua ngerasakan. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 diikutkan. Oh, seperti itu. Nggih. Jadi semua siswa itu merasakan ya apa itu Marketing Day. Boleh dijelaskan Marketing Day itu bentuknya kalau di MI Darul Hikam itu seperti apa? Kalau di MI Darul Hikam itu biasanya Marketing Day diambil 2 hari. Yang hari pertama itu buat ngerancang, misalkan mau berjualan apa, minuman apa, makanan apa. Biasanya diambil cuma makanan ringan tentang yang modern sama yang tradisional. Contoh kue lapis sama pizza-pizzaan. Nah, itu biasanya ngerancangnya di hari pertama dan di hari kedua itu aksinya. Oh, aksinya itu penjualannya maksudnya? Penjualannya dijualkan ke siswa yang lain, kelas yang lain. Oh, jadi dari siswa untuk siswa gitu ya, Bu Rosa. Wah, keren. Di balik kegiatan yang sangat padat dan bervariasi itu Bu Rosa, tantangan apa sih yang dialami jenengan dalam pembelajaran saat ini seiring berkembangnya teknologi di era modern ini Bu Rosa? Kalau berhubungan dengan teknologi, alhamdulillah sudah mumpuni ya. Kalau di MI Darul Hikam itu sudah ada LCD, sudah ada televisi. Terus kalau misalkan mau ujian assessment itu juga bisa menggunakan teknologi juga. Nah, kalau misalkan pembelajaran itu kan LCD-nya cuma terbatas sama TV-nya. Nah, itu guru-guru menggunakan worksheet untuk dibagikan ke siswa. Oh gitu. Jadi tenaga pendidiknya itu juga sudah profesional dan sudah memang disiapkan untuk menghadapi teknologi perkembangan teknologi ini ya. Iya. Sebagai guru muda Bu Rosa, apa kesulitan untuk mengikuti perkembangan teknologi dan menyesuaikan dalam pembelajaran Bu Rosa? Sebagai guru muda kan saya lulusan baru-baru ya. Nah itu kalau misalkan di S1 yang saya tempuh itu sudah ada pendidikan teknologi, terus penggunaan media online itu sudah diberitahu. Dan misalkan ada Kahoot, ada Quizizz itu sudah dibimbing dari awal. Nah, kita cuma tinggal aksinya mau
mau belajar menggunakan atau tidak. Kalau misalkan mau menggunakan untuk belajar, berarti kita akan menjadi guru muda yang yang mengikuti perkembangan zaman. Tapi kalau misalkan kita masih mau cuma berdasarkan buku aja, ya kita cuma dapatnya dari situ saja. Oh ya seperti itu. Memang siswa SD maupun MI sekarang itu banyak dikenalkan dengan aplikasi-aplikasi platform yang berbasis teknologi gitu ya Bu Rosa. Yeah. Jadi dari sekolah sendiri juga menyediakan ya seperti WiFi dan komputer dan lain sebagainya itu sudah tersedia ya Bu Rosa. Kalau di MI Darul Hikam sudah ada WiFi, sudah bisa diakses oleh siswa dan juga sering digunakan. Oh, oke. Keunggulan yang ada di MI Darul Hikam Bu Rosa. Keunggulan yang ada di MI Darul Hikam, kegiatan yang dilakukan itu setiap bulannya itu pasti ada kegiatan. Contoh, misalkan dalam 1 semester sudah dirancang, anak kelas ini ada materi ini. Berarti misalkan bulan pertama ada berenang, bulan kedua ada berkunjung kemana, bulan ketiga ada ziarah gitu. Sudah dirancang di awal semester. Oh gitu. Semua kegiatannya sudah dirancang. Gitu. Jadi anak itu tidak hanya belajar akademik ya Bu Rosa, tapi sekaligus karakter, sekaligus jiwa sosialnya bisa dilatih di sekolah ya. Seperti itu. Isu-isu yang beredar nih Bu Rosa, bahwa seiring perkembangan teknologi di era modern ini tuh justru malah menggerus moral anak bangsa Bu Rosa. Pendapat jenengan gimana? Kalau pendapat saya, teknologi itu sebenarnya ada karena dibutuhkan. Nah, bagaimana penggunaannya itu kan dikembalikan ke siapa yang menggunakan. Kalau misalkan menggerus moral anak ya. Iya. Nah, anak itu yang boleh memegang gadget kan 13 tahun ke atas. Nah, itu kalau misalkan dilakukan tidak akan menggerus moral anak. Tapi kalau misalkan sudah tergerus berarti kan ada salahnya. Contoh, penggunaannya di bawah umur 13 tahun. Yeah. Atau mungkin penggunaannya tidak didampingi orang tua. Nah, itu yang merupakan efek negatif dari teknologi itu tadi. Kalau misalkan aturan-aturan itu digunakan, pasti tidak masih diawasi oleh orang tua, terus digunakan 13 tahun ke atas, itu pasti tidak akan sampai menggerus moral anak bangsa. Oh iya. Intinya di poin ini tuh peran orang tua juga penting ya. Peran orang tua sangat penting. Ya, betul. Beruntung sekali ya sekolah MI Darul Hikam ini memiliki guru-guru muda yang melek pengetahuan yang seperti ini gitu. Alhamdulillah. Menurut Bu Rosa nih, apa yang perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan di Indonesia ini, khususnya di pendidikan dasar? Kalau sistem pendidikan di Indonesia mungkin ini ya, lebih sejahterakan gurunya. SD dan MI itu kan merupakan dasar dari pendidikan. Gimana SD diperlakukan itu juga menggambarkan gimana SMP-nya, gimana SMA-nya. Nah, itu kalau dilihat-lihat SD dan MI itu gurunya masih belum mendapat kesejahteraan. Nah, itu mungkin bisa difikirkan lagi. Oh iya seperti itu. Memang pada faktanya itu kalau diperhatikan ya Bu Rosa, itu memang sering bahasa ininya tuh terpinggirkan gitu ya guru SDMI itu kayak sepele gitu. Iya, kayak cuma belajar IPS, IPA, menyanyi kan gitu kelihatannya. Iya. Tapi sebenarnya kan ada moral siswa yang dibentuk. Terus ada penjagaan etika, terus tutur bahasa anak-anak kan itu mulai di awalnya 6 tahun itu. Betul sekali. Kalau dipikir memang ya berat juga ya beban yang dipikul oleh guru ini. Setelah semua yang kita perbincangkan Bu Rosa dari awal hingga akhir, menurut jenengan itu MI atau Madrasah Ibtidaiyah ini apakah pilihan yang tepat untuk pendidikan moral anak bangsa di era modern ini, Bu? Menurut saya pribadi, Madrasah Ibtidaiyah sangat cocok untuk dijadikan pilihan. Kenapa? Karena tidak hanya
akademik, non akademik, tapi juga moral, juga kegiatan-kegiatan juga banyak yang dilakukan. Jadi siswanya tidak bosan, gurunya juga tidak melulu di kelas gitu. Baik-baik. Pesan jenengan ini Bu Rosa untuk seluruh siswa-siswi SDMI seluruh Indonesia ini. Dimanapun kalian belajar SD maupun MI, diharapkan moral itu tanggung jawab masing-masing. Jadi mau sekecil apa sekolahannya, gimana pun kalian berlaku itu tetap tanggung jawab kalian. Oke, terima kasih. Terakhir nih Bu Rosa, terakhir pesan dan kesan Anda terhadap jurusan saya, yaitu jurusan Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah ini Bu Rosa. Mungkin pesan aja ya, Oke. bagaimana kita selanjutnya, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik untuk membentuk pendidikan yang lebih baik juga. Oke. Terima kasih banyak Bu Rosa atas ilmu-ilmunya, semoga bermanfaat bagi kami. Terima kasih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.